Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini saya akan membahas tentang menjemput mujizat. Di dalam kehidupan kita sudah sangat luar biasa Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus menjanjikan dan memberikan kita kesembuhan dan kelepasan. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kehidupan kita, menolong kita, mengawasi kita. Dan tidak putus-putusnya selalu memberkati kita. Dan sebagai orang percaya, saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak sekali pergumulan. Dan kita membutuhkan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Dan mujizatnya masih berlaku sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, kita mau belajar bagaimana sih kita sebagai orang percaya bisa menjemput mujizat. Kita akan lihat dari kisah kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ya, ini ceritanya Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus oleh karena anaknya yang berusia 12 tahun itu hampir mati. Dia memohon supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Di tengah-tengah Tuhan Yesus telah menyanggupi dan bersama-sama dengan Yairus dan orang banyak mau menuju ke rumah Yairus. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia menjamah Tuhan Yesus dan pendarahannya sembuh seketika itu juga. Terjadi penundaan di mana seharusnya Yairus bersama dengan Tuhan Yesus bergegas ke rumahnya karena anaknya Yairus sedang dalam keadaan sekarat. Oleh karena interupsi dari wanita yang sakit pendarahan ini, maka tertundalah perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan Yairus. Penundaan itu menyebabkan anak Yairus yang berusia 12 tahun ini meninggal. Bayangkan, di tengah-tengah perjalanan setelah mengalami interupsi, Tuhan Yesus akhirnya berbicara kepada wanita yang sakit pendarahan. Tiba-tiba ketika mereka sedang meneruskan perjalanan, ada salah seorang anggota keluarga Yairus mendapati Yairus dan Tuhan Yesus dan berkata kepada Yairus, "Apa gunanya lagi engkau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati." Bisa bayangkan bagaimana perasaan Yairus yang telah menjemput Tuhan Yesus untuk supaya dapat meletakkan tangannya Tuhan Yesus atas anaknya sehingga anaknya sembuh. Apa yang Yairus pikirkan saat itu? Tentu saja sebagai manusia wajar Yairus merasa panik, merasa khawatir, merasa menyesal karena terjadi penundaan di perjalanan. Harusnya cepat-cepat, kok jadi terlambat oleh karena wanita yang sakit pendarahan ini. Bapak Ibu tahu kan, kalau misalnya ada seorang yang sakit panggil ambulans, maka mobil ambulans itu akan ngebut secepat-cepatnya agar cepat tiba di rumah pasien yang menelpon yang membutuhkan bantuan. Tentu saja harus segala sesuatunya dipercepat agar dapat ditolong dengan segera dan orang yang membutuhkan itu bisa sembuh. Nah, ini Tuhan Yesus membiarkan terjadi interupsi, akhirnya ada penundaan dan anaknya mati. Apa yang ada di dalam benak dan pikiran Yairus? Saya percaya sebagai seorang papa yang sayang dengan anaknya, pasti dia khawatir, pasti segala perasaan itu berkecamuk, bercampur menjadi satu. Dan tiba-tiba Yairus itu
selain mendengar informasi bahwa anaknya mati, dia juga mendengar suara dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini dengar bahwa anak Yairus itu sudah mati. Itu informasi yang adalah kenyataan. Tetapi Tuhan Yesus menoleh kepada Yairus dan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yairus menerima perkataan Tuhan Yesus ini. Sehingga di akhir cerita kita tahu bahwa anak Yairus yang berusia 12 tahun itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yairus menjemput mujizatnya sendiri. Kenapa? Kita harus belajar untuk menjemput mujizat yang berasal dari Tuhan. Yang pertama-tama, ada 2 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah, suara siapa yang kita dengar? Kalau kita dengar suara Tuhan Yesus dan kita percaya, kita pegang perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan menerima mujizat dari Tuhan. Karena kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, bukan mendengarkan situasi, bukan mendengar apa kata orang, bukan mendengarkan apa yang kelihatannya sudah akan terjadi. Tetapi kita lebih memilih mendengar apa kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjemput mujizat secara masing-masing, pastikan bahwa kita harus mendengar suara Tuhan Yesus, bukan mendengar suara-suara yang lain yang melemahkan. Pertanyaan itu diajukan kepada setiap kita masing-masing dan kita adalah orang-orang yang dapat memilihnya. Memilih mendengar situasi atau memilih mendengar suara Tuhan yang akhirnya mendatangkan mujizat. Dan pertanyaan kedua untuk menerima mujizat dari Tuhan, pertanyaannya adalah ketika kita sudah melihat situasi segala sesuatu kelihatannya tidak mungkin dan akan gagal dan kita tidak akan menerima mujizat seolah-olah seperti itu. Pertanyaan keduanya adalah, apakah kita masih memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus? Yairus diperhadapkan pada 2 situasi. Situasi kenyataan dan situasi di mana mempertanyakan imannya. Apakah di dalam hatinya masih ada iman? Iman percaya kepada Tuhan. Iman percaya oleh karena Tuhan Yesus mengasihi Yairus dan anaknya dan seluruh umat manusia. Pertanyaan kedua ini bisa kita jawab dengan berkata, "Ya Tuhan, aku beriman kepadamu, aku percaya kepadamu. Sekalipun aku tidak melihat, namun aku percaya. Sekalipun aku melihat sekitarku seolah-olah tidak mungkin, namun aku percaya. Aku memilih di dalam hatiku untuk mempercayaimu. Dan di dalam tindakanku, aku mengikuti engkau." Makanya reaksi dan respon Yairus adalah ketika dia lebih mendengar suara Tuhan Yesus, dia tetap bergegas bersama dengan Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Sekalipun saudaranya berkata, "Apa untungnya engkau menyusahkan guru, gak usah datang." Tapi ternyata dia tetap datang. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan anaknya. Oleh karena ada ketaatan, oleh karena ada iman di dalam hati Yairus. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia panggil, itu sanggup membangkitkan anaknya sekalipun mati. Itulah Tuhan selalu menjawab iman. Dengarkan hanya apa yang merupakan kata Tuhan, dengarkan hanya suara Tuhan Yesus saja lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita dengar, dan miliki iman di dalam hati. Jangan biarkan imanmu dicuri oleh iblis. Jangan biarkan imanmu dirampok oleh orang-orang yang tidak beriman. Teruslah pegang imanmu. Iman kita letakkan atas dasar Tuhan Yesus amat sangat mengasihi kita. Kita bisa kehilangan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak akan pernah kehilangan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasihnya itu cukup melimpah-limpah. Kasihnya itu tetap karena dia adalah kasih.
Dia tidak pernah akan bisa membatalkan kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya kita boleh menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saat ini saya mau berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang membutuhkan mujizat kesembuhan maupun mujizat di dalam mengalami pergumulan masalah. Saya akan berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, dan memberikan mujizat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, biar tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah setiap orang-orang yang sakit, sehingga anak-anak-Mu dapat menjadi sembuh. Dan hamba juga berdoa Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami permasalahan yang berat, biar Engkau berikan kekuatan, iman, dan jalan keluar. Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau mencurahkan mujizat-Mu dari sorga untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya dan meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami telah menerima doa-doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berharap Bapak, Ibu senantiasa selalu sehat dan bersemangat sehingga dapat beraktivitas dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.